Dan barusan teman-teman semua juga melihat dan kami nyatakan pemadaman selesai. Dan selanjutnya saya bersama Pak Kapolres yang akan mengidentifikasi lagi lanjutnya seperti apa. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan buat teman-teman semuanya. Karyawan Teragold sendiri? Betul, seluruhnya adalah karyawan Teragold. Pak Bayu, ada kesulitan nggak dalam memadamkan api ini? Ya, kesulitannya adalah terkait dengan evakuatnya. Tadi kita lihat anggota kami berupaya untuk menurunkan korban jiwa itu dari mulai lantai 6 sampai dengan ke bawah, dan yang terakhir tadi teman-teman mungkin melihat yang obesitas memang punya kesulitan sendiri juga buat kami untuk mengangkat. Pak, ada pintu darurat nggak sih Pak? Ada pintu daruratnya nggak sih Pak? Ya, pintu darurat kan ada di atas sebenarnya, dan alhamdulillah kami selamatkan 19 jiwa tadi. Mungkin teman-teman juga melihat 19 jiwa berhasil kami selamatkan. Pak, penyebabnya apa Pak? Yang luka-luka Pak, ini katanya petugas dari pemadam kebakaran ada yang luka-luka, dan itu luka-lukanya apa saja, apa yang ada yang lebih parah luka-lukanya? Ya, anggota kami satu orang yang hanya luka sedikit. Mungkin nanti Pak Kapolres juga akan menambahkan dari anggota Pak Kapolres tadi ada. Pak, artinya 19 orang yang selamat ini ya? Betul. Ada luka bakar atau ada luka sedikit aja yang kami evakuasi. luka karena serpihan material atau? Ya, karena upaya-upaya untuk penyelamatan sih sebenarnya ada yang kepalanya agak lecet sedikit dan sebagainya. Pak, korban kebanyakan Pak, 19 orang itu di mana Pak? Lantai 5 ini penyebabnya apa ya Pak? Evakuate mestinya ya. Mungkin karena sifat asap ya memang dari bawah ke atas. Kebakaran ini hanya di lantai bawah dan kami berhasil memadamkan lantai bawah, tapi karena asap yang sampai ke atas ini yang juga menjadi perhatian kita juga. Lantai bawah berarti hanya lantai 1 Pak? Iya. Artinya kemungkinan meninggal ini karena kehabisan oksigen bernafas. Ya. Saat kejadian di dalam itu ada berapa orang sih Pak? Informasi yang kami terima total ada sekitar 80 karyawan ya. Kan kejadian pada saat makan siang di 12.43. Jadi mungkin saat ini seluruh korban ini sudah dievakuasi semua? alhamdulillah kami sudah evakuasi dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilanjut. Kenapa bisa memakan banyak korban Pak sampai 22 itu? Ya, karena jalur akses yang ke atas ya, ke atas ini kan juga butuh energi ya, mungkin ke kalutan dan sebagainya. Mungkin Paling banyak korban ditemukan di lantai berapa Pak? lantai 3 dan 4. 3 dan 4. Tiga Dan dan itu 4. sebenarnya tidak area kebakaran api. Betul. Pak Kapolres ada yang mau ditambahkan? Cukup nanti. Lantai 4 clear Pak. Sendiri Pak, yang di sini Pak? Ada yang misalnya mungkin ketika ada kejadian kebakaran? Informasi yang kami terima sudah berupaya dipadamkan dengan APAR. Itu sekitar 5 unit APAR berupaya untuk memadamkan karena jenisnya baterai lithium di bawah, mungkin perlu evaluasi kembali. Berarti ledakan baterai ya Pak penyebabnya Pak? Masih dalam penyelidikan. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Bayu Margantara. Pemirsa, puluhan orang diduga tewas dalam musibah kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Seluruh kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses identifikasi. Seperti inilah visual proses evakuasi jenazah yang ditemukan tewas dari dalam gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Menggunakan kantong mayat, satu persatu jenazah langsung dievakuasi petugas ke dalam ambulans. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut hingga pukul 3:30 sore tadi jumlah korban tewas dalam musibah ini telah mencapai 17 orang. Sebagian besar jenazah tak mengalami luka bakar, melainkan akibat terlalu banyak menghisap asap dari dalam gedung. Hingga kini seluruh korban evakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses identifikasi. Proses pencarian korban masih terus dilakukan petugas gabungan dan tentunya ada korban yang bertambah hingga pukul 17.25 kami ketahui tadi dalam statement dengan Bulkarmat ada sebanyak 22 orang meninggal dunia. Menyelamatkan diri sampai lantai 6. Kemudian pada saat terbakar, api semakin membesar, kemudian asap itu sampai naik ke lantai 6. Akhirnya dari tadi hingga pukul 15, sekitar 15.30 tadi, sudah 17 korbannya. Ini saat ini penyisiran masih dilakukan, baik itu lantai per lantai,
tim dari pemadam kebakaran masih bekerja. Nah, semoga nanti bisa segera diketahui untuk korbannya, karena karyawan di toko ini cukup banyak. Saat itu bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada update lagi, tentunya nanti selesai semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemadam kebakaran. Saat ini masih bekerja keras, kita lihat sendiri, dan memang asapnya cukup pekat pada lantai 3, 4, dan 5. Dan kami juga sudah menghubungi dari lapor, dan semua korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Tapi secara umum tadi korban-korban yang kami lihat adalah korban yang sepertinya tidak dalam kondisi luka bakar, kemungkinan lemas. Nah, ini masih kami akan hasil lain nanti kami akan sampaikan perkembangan. 17 meninggal dunia, Pak. Saat ini tadi sampaikan pukul 15.30 ya. Ini 17 meninggal dunia. ya kurang lebih sekitar 17. Kalau korban luka-lukanya, Pak? Dan nanti kita lihat ya, dan masih kita lihat, kita memadukan antara keterangan dari pemilik dari karyawan lainnya. Tentunya nanti yang kita hitung adalah yang sudah terlihat fisiknya.